Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Dewan Juri, ada Pak Arif Yahya sini khusus, rekan saya dulu. Dan tentunya kepada seluruh peserta Anugerah BUMN, secara khusus tentunya para CEO yang telah memenangkan anugerah yang sekarang ini sudah yang ke-13. Tahun ini sebenarnya tidak ada yang berubah dari kategorisasi BUMN, Persero, Anak, dan yang TBK. Itu masih tetap sama. Yang kami amati adalah bahwa tahun ini ternyata memang jauh lebih banyak anak-anak perusahaan. Dan ini sejalan dengan perkembangan strukturisasi BUMN di mana holdingisasi menjadi bahagian yang akan mendorong pertumbuhan BUMN ini melalui anak-anak perusahaan. Karena pertama adalah anak-anak perusahaan itu yang menciptakan revenue and profit, bukan holding company-nya. Yang kedua, anak-anak perusahaan ini sebenarnya secara teknikali bukan lagi BUMN. Jadi seyogyanya dia bisa lebih lincah. Dan tidak lagi mestinya terkoneksi dengan asetnya adalah aset negara. Itu teknikali. Tapi ya prakteknya memang masih belum di situ. Tapi tidak kurang pentingnya juga yang ketiga bahwa kita melihat bahwa untuk memperbanyak pemimpin-pemimpin di korporasi khususnya di BUMN, kita harus mendorong anak-anak perusahaan ini. Jadi saya tidak heran kalau pada kali ini lebih banyak kita memperoleh anak-anak perusahaan yang mengikuti anugerah BUMN ini. Kedua, memang ajang daripada anugerah ini kita fokus kepada para CEO. Tadi Saudara Sutarto mengatakan yang mungkin dikutip dari apa yang senantiasa saya katakan bahwa sesungguhnya organisasi apapun bahkan negara bangsa hanya akan sebaik pemimpinnya dan di korporasi adalah CEO-nya. Jadi CEO memang teramat penting. Dari awal kami ingin melihat apa yang bisa disumbangkan oleh para CEO, mulai dari visi, strategi, eksekusi sampai kepada manusianya itu sendiri yang dia bisa kembangkan. Maka ada 4 kategori yang khusus untuk para CEO. Vision is very critical. Kata Henry Kissinger, if you don't know where you are going, every road will take you nowhere. Jadi kalau visinya nggak ada, you don't get anywhere. Strategi adalah pilihan-pilihan. Nah, kali ini kita kaitkan dengan perubahan dan pentingnya inovasi. If you don't have strategy, you don't know what best choice you are going to follow to get where you want to go, yaitu the vision itu sendiri. Jadi kalau tidak ada pilihan, tidak ada strategi. If you are just a monopolist, pure monopolist, mungkin you don't need a strategy. Tapi sekarang BUMN kita itu sudah begitu kompleks sehingga pilihan-pilihan strategi itu mungkin menjadi penting. Tapi strategi without execution, tanpa eksekusi produce zero. Maka kita fokus kepada eksekusi. Itu penting. There is no execution without people, skill, talent. Nah, makanya
Itu kategori yang keempat. Dan ini tetap menjadi bagian daripada fokus daripada Dewan Juri. Ya tentunya setiap CEO akan memiliki keempat-empatnya. But one of them must be best in one of those four. Nah itu penting. Kami juga di Dewan Juri kali ini memberi penghargaan khusus kepada 15 para CEO yang memiliki karakteristik yang luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya khususnya BUMN anak-anak BUMN ini harus hidup. They have to grow. If you don't grow, you die. Oleh karenanya harus inovatif, harus kreatif. Ya, kita mengamati bahwa para pimpinan BUMN termasuk anak-anaknya ini sudah mulai sangat kreatif, sangat inovatif. Bahkan ada yang mendapat kategori khusus karena dia melakukan rebranding saja misalnya. It's very important. Jadi kami terus terang saja sangat berbahagia bisa melihat dan bisa mengamati bagaimana para pimpinan BUMN ini betul-betul bisa dan mampu untuk berkreasi, berinovasi, dan betul-betul bisa masuk di pasar secara kompetitif. This is where I think we need to drive the people untuk menjadi lebih kompetitif lagi. Mindset monopolis, mindset bahwa karena adalah BUMN saya kira itu sudah lewat. Karena kalau itu yang ada di benaknya para pimpinan BUMN, maka BUMN itu tidak akan bisa hidup secara berkesinambungan. Oleh karenanya sebagai Ketua Dewan Juri tentunya saya memberi penghargaan kepada rekan-rekan Dewan Juri yang kerja keras. Kalau ketua biasanya hanya mengamati saja, tapi mengamati dengan sangat seksama sehingga tidak melenceng penilaian dari Dewan Juri. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Dewan Juri adalah juga yang terbaik. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada para pemenang, baik BUMN Perseronya, anak perusahaannya, TBK-nya, dan tentu secara khusus para CEO. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. I wish you all good luck, and who knows, salah satu dari Anda bisa mengikuti jejaknya Pak Arief Yahya masuk di dalam kabinetnya Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.